Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian hari Selasa 23 April 2024. Hari ini firman Tuhan diambil di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Dan secara khusus mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Selain dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Allah yang terus berkarya. Saudara, manusia menjadi rusak karena dosa. Makin hari dosa makin meluas dan makin memburuk. Ini terlihat dalam kehidupan keturunan Kain yang bernama Lamek. Dengan bangga ia berkata kepada kedua istrinya bahwa ia membunuh orang yang melukainya. Pembunuhan seolah-olah menjadi hal yang wajar karena ia merasa berhak membalas orang-orang yang menyakitinya. Namun di tengah buruknya dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Sekalipun Lamek hidup dalam dosa, Tuhan masih memberikan keturunan kepadanya dan memberikan keterampilan yang luar biasa kepada keturunannya. Tuhan juga tidak melupakan Hawa yang berduka karena kematian Habel, sehingga Hawa dapat kembali memiliki keturunan. Alkitab mencatat pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, bagian ini menegaskan bahwa benar dosa itu makin buruk, tetapi Tuhan tetap berdaulat. Ia tidak meninggalkan ciptaannya. Dosa merajalela bukan hanya pada masa lampau, tapi sampai hari ini buruknya dosa terus berkuasa hingga manusia makin terpuruk dan kehilangan harapan. Namun Tuhan masih terus berkarya hingga saat ini, sehingga selalu ada harapan di tengah kekacauan dan keterpurukan yang terjadi. Saudaraku, ketika kita melihat keadaan dunia saat ini dan kehidupan yang kita jalani, mungkin terbesit keputusasaan. Hidup kadang terlihat suram dan terasa berat. Mungkin karena dosa yang sulit kita tinggalkan atau karena perlakuan buruk yang kita terima dari orang lain. Apapun itu, kiranya kita tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari maut untuk menaklukkan kuasa dosa, tentunya juga mampu untuk menolong kita terlepas dari cara pikir dan cara hidup yang penuh dosa. Ia juga bisa memakai situasi yang terlihat buruk sekalipun untuk tetap memberkati kita. Dalam kuasa-Nya, kita dapat hidup untuk menghasilkan kebaikan dan memuliakan nama-Nya. Saudara, jangan takut dan jangan khawatir. Ialah Allah yang berdaulat. Jangan kehilangan asa, sebab Ia adalah Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan keberdosaan sesungguhnya penuh dengan berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Akibat dari dosa yang dilakukan, keadaan di sekitar kami menjadi semakin hari semakin buruk. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian Engkau tetap menyatakan kehadiran-Mu. Engkau tetap menyatakan bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan, dengan kami memahami bahwa seburuk apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Engkau berdaulat. Biarlah itu akan terus membuat kami tetap bersandar kepada Tuhan, tidak takut, tidak khawatir,
Dan biarlah kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami terlalu percaya bahwa Engkau masih dan akan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, yang terus meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.